Allah, bagian 3. Salam semuanya. Sangat senang bertemu denganmu. Saat kita melanjutkan pelajaran ini yang sangat penting. Karena orang berpikir bahwa mereka mempercayai hal yang benar. Mereka masih bergumul dengan kebenaran. Mereka masih bergumul antara usaha dan keselamatan oleh iman. Mereka berkata kita diselamatkan melalui kasih karunia oleh iman. Namun demikian, orang mencoba melakukan sesuatu, setidaknya yang mereka rasa itu baik. Kenyataannya, seringkali orang tidak merasa baik untuk berdoa atau untuk mencari hadirat Tuhan. Atau untuk melayani di gereja karena mereka melakukan perbuatan yang salah. Dan apa yang kita lakukan dengan baik, tidak merekomendasikan kita kepada Tuhan. Sementara kita harus menginginkan untuk melakukan yang baik, kita harus bermaksud dan mencoba melakukan yang baik. Perbuatan baik kita tidak merekomendasikan kita, tidak membuat kita pantas. Tidak untuk melayani, tidak untuk berdoa, tidak untuk pengampunan, tidak untuk keselamatan, tidak untuk surga. Jadi kita akan membicarakannya, semoga kita akan menjelaskannya hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa, sekali lagi, dalam kerendahan hati, kami mengucap syukur untuk kasih yang tak terbatas. Kami mengucap syukur untuk begitu banyak berkat yang sering kali kami tidak mengerti. Dan kami berdoa agar Engkau saja yang berbicara saat ini. Engkau saja yang membuka mata kami. Engkau satu-satunya yang mengubahkan. Dan biarlah kami melihat Engkau, kami mengenal Engkau. Biarlah kami merasakan hadirat Tuhan dan diubahkan. Dan biarlah ini jadi untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus dan mengucap syukur. Amin. Kita mengatakan waktu yang lalu bahwa kita adalah orang berdosa. Semua kita kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita, semua sudah berdosa. Tidak ada yang benar, tidak ada satupun, tidak ada yang benar. Dan semua, ketika kita membandingkan diri kita, satu dengan yang lainnya. Kita merasa benar, kita merasa lebih baik, kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Tetapi ketika saya melihat ke orang berdosa itu, yang dipenjara karena ini dan itu. Aku tidak seperti dia. Ketika kita melihat orang lain, kita merasa bangga dan dibenarkan. Ketika engkau melihat diri sendiri, berkali-kali kita merasa putus asa dan tertekan. Ketika kita melihat kepada masalah, kita jadi patah semangat. Tetapi panggilan kita adalah untuk melihat kepada Kristus. Kita tidak dipanggil untuk melihat orang dan tidak dipanggil untuk melihat diri sendiri. Kita tidak dipanggil untuk melihat tantangan. Kita dipanggil untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Semakin kita memahami kasih-Nya, semakin kita memahami kasih karunia-Nya, semakin dalam kita memahami salib. Semakin kita diubahkan. Semakin kita dipenuhi kasih-Nya, dan hanya mereka yang memahami kebenaran Tuhan. Memahami dengan benar keberdosaan mereka, sebagaimana adanya mereka. Kita tidak memiliki konsepsi, gambaran yang benar tentang karakter dan hati kita. Bahkan jika kita berpikir bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak mengerti di mana kita berada. Kita tidak tahu persis apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Beberapa orang berpikir mereka bisa melakukan apa saja. Beberapa orang berpikir mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mengerti. Hanya ketika kita melihat Kristus, dibandingkan dengan Dia, kita memahami keadaan kita. Kita mengerti berapa banyak yang telah Dia lakukan untuk kita. Kita memahami lebih dari itu. Betapa kita membutuhkan Dia. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, maka kita tidak menghakimi orang lain. Dan semakin kita memahami pengampunan Tuhan, dan kasih karunia dan belas kasihan dan kasih Tuhan. Semakin kita kewalahan, kita benar-benar sangat dipengaruhi oleh kasih-Nya yang luar biasa. Maksud saya, pikirkanlah, engkau berdoa, meminta pengampunan dan kemudian engkau melakukannya lagi. Dan kemudian engkau berdoa lagi dan meminta ampun dan Dia memaafkanmu lagi. Dan kemudian engkau melakukannya lagi. Seringkali, saat engkau kembali kepadanya dengan kejujuran dan kerendahan hati, Dia mengampunimu lagi. Itu tidak berarti bahwa engkau dapat berbuat dosa lagi. Tetapi dalam kasih karunia-Nya, Dia mengampunimu lagi dan lagi. Itu di luar pemahaman manusia. Dan kemudian Dia menggunakanmu, meskipun engkau tidak pantas mendapatkannya. Maksud saya, pikirkanlah, Dia mengembalikan Daud menjadi raja. Dan kemudian Dia menyelamatkanmu, bahkan memberimu keabadian. Dan Paulus memanggil orang-orang di Korintus, orang suci. Tetapi mereka membaca kitab Korintus, Korintus bukanlah orang-orang kudus. Namun demikian, Tuhan melihat kepadamu dan Dia melihat Yesus. Ketika engkau memahami kasih itu, engkau kewalahan. Dan semakin engkau melihatnya, semakin engkau dipenuhi dengannya. Semakin engkau dipenuhi dengan kasih itu, semakin mudah ketika engkau melihat kasih Tuhan dan betapa Dia mencintaimu. Semakin mudah untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Kita mengetahui kutipan ini. Engkau adalah orang berdosa. Engkau tidak dapat menebus dosa masa lalumu.
Engkau tidak dapat mengubah hatimu. Engkau tidak dapat membuat dirimu kudus. Tetapi Allah berjanji untuk melakukan ini melalui Kristus. Engkau harus percaya, jika engkau percaya, Tuhan akan memberikan fakta. Jangan menunggu untuk merasakannya, tetapi katakan, saya percaya. Bukan karena saya merasakannya, bukan karena saya pantas mendapatkannya, bukan karena saya bisa melakukannya, tapi karena Tuhan berjanji. Dan saat kita meminta berkat ini, kita perlu percaya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah menerimanya. Itu karena iman, bukan iman yang memberi kita manfaat apapun. Tetapi iman itu memungkinkan Tuhan untuk bekerja. Dan dengan mengatakan itu, kita tahu bahwa kita semua adalah orang berdosa. Meskipun kita tidak dapat memperoleh keselamatan. Kita tidak bisa, kita tahu bahwa kita tidak dapat mengubah hati kita. Kita tahu bahwa kebenaran Tuhan, kesempurnaan dan kekudusan berada di luar pemahaman kita. Kita tahu bahwa kasih karunia dan belas kasihan dan cinta Tuhan berada di luar pemahaman manusiawi kita. Dan tidak akan pernah selamanya, akan sepenuhnya mengerti Tuhan. Kita akan belajar untuk kekekalan lebih dan lebih lagi. Dan kita akan selalu terkagum-kagum, ketika kita memikirkan kedalaman kasih-Nya. Kita tahu bahwa kita semua diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kita tahu bahwa kasih dan kehadirannya di hati kita adalah sangat penting. Kemudian jika kita memahami hal-hal ini, jika kita memahami bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun, kecuali di dalam Yesus. Dan kita harus memiliki Yesus untuk diselamatkan. Engkau memiliki Yesus, engkau diselamatkan. Engkau tidak memiliki Yesus, engkau hilang. Kita tahu hal-hal itu. Lalu bagaimana caranya agar bisa diselamatkan? Mari saya jelaskan sedikit. Mari kita memperkirakan apakah peran dari perbuatan, pekerjaan. Di manakah perbuatan dalam gambaran? Karena beberapa orang berkata, oh, cukup kasih kepada Yesus dan engkau dapat melakukan apapun. Itu salah, karena Yesus berkata, jika engkau benar-benar mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Ketika engkau benar-benar mengasihi Tuhan, untuk taat bukanlah tugas. Itu adalah hak istimewa. Daud berkata, hukum-Mu adalah kesenanganku. Engkau lihat, saya mencintai istri saya. Dan karena saya sangat mencintainya, saya tidak akan duduk di tempat tidur dan menonton berita. Atau bermain game di komputer saya, saat dia sedang mencuci piring. Jika dia dari pekerjaannya mengalami kelelahan dan saya juga dari pekerjaan kelelahan. Tidaklah adil bagi saya untuk duduk, dan kemudian dia harus tetap bekerja bahkan ketika di rumah. Saya pergi ke dapur, kami mencuci piring bersama. Dan kemudian kami berjalan-jalan bersama, dan kami beristirahat bersama. Karena saya mencintainya, bahkan saya katakan, duduklah, engkau mungkin memiliki rasa sakit sekarang, punggungmu sakit atau apapun. Duduklah, saya akan menyiapkan makanan untukmu, karena saya mencintaimu. Dia berkata, tidak, saya yang akan menyiapkannya untukmu. Kasih mengorbankan diri untuk objek kasih sayang seseorang. Dengar apa yang saya katakan, kasih mengorbankan diri. Alasan mengapa kita memiliki begitu banyak konflik dalam masyarakat adalah karena orang-orang mencintai diri sendiri. Mereka fokus pada diri, mereka melakukan apapun yang menyenangkan mereka, tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada orang lain. Jika saya menyukainya, tidak masalah apa yang orang lain lakukan, atau katakan, atau rasakan. Saya hanya menyukainya. Tetapi ketika orang tidak mementingkan diri sendiri, cinta mengorbankan diri untuk objek kasih sayang seseorang. Jadi izinkan saya memberimu sebuah contoh. Anggap saja, mari kita berpura-pura bahwa engkau bangkrut, engkau baru saja kehilangan pekerjaan. Mari kita anggap bahwa bukan hanya engkau kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai gaji selama 4 bulan terakhir. Tetapi engkau tidak membayar kartu kreditmu. Engkau tidak membayar listrik, engkau tidak dapat membayar gas. Engkau tidak membayar internetmu, engkau tidak membayar tagihan ponselmu. Engkau tidak membayar tagihan apapun dan engkau memiliki banyak tagihan yang datang melalui surat. Dan tumpukannya sangat banyak dan engkau menghitungnya dan engkau membutuhkan begitu banyak uang. Dan engkau bahkan tidak punya uang untuk makanan. Di atas semua itu, mobilmu baru saja rusak dan engkau tidak punya uang untuk memperbaikinya dan engkau tidak bisa mengendarainya. Karena mobilmu rusak, engkau bahkan tidak bisa pergi berburu pekerjaan karena engkau tidak punya mobil. Di atas segalanya, engkau mendapat peringatan dari bank bahwa rumahmu akan diambil alih 2 bulan dari sekarang, karena engkau tidak membayar hipotek. Dan engkau berutang untuk rumah, katakanlah 400.000. Dan engkau berutang untuk kartu kredit 300.000. Dan engkau memiliki 3 kartu kredit, yang salah satunya 30, satu lagi 10 atau berapapun. Dan kemudian engkau mempunyai tunggakan sekolah, engkau memiliki pinjaman sekolah sekitar 60.000 lagi. Dan kemudian engkau mempunyai hutang mobil, untuk membeli mobil baru. Ada hutang sekitar saya tidak tahu 40.000 atau 50.000 tergantung pada mobil yang engkau dapatkan. Dan kemudian pada dasarnya, jika engkau menggabungkan semuanya, mungkin ada 6 atau 700.000. Dan engkau tidak memiliki pekerjaan. Sementara itu, engkau perlu makan dan engkau tidak punya makanan. Dan Anda tahu, saat engkau berbelanja sekarang, engkau tidak menghabiskan $20. Engkau menghabiskan $200 untuk mengisi keranjang. Jadi engkau tidak punya uang untuk makanan dan engkau lapar. Dan engkau depresi, dan engkau tidak ada harapan, dan engkau putus asa.
Mari kita anggap bahwa tetangga sebelahmu adalah Bill Gates atau Jeff Bezos, atau siapapun itu. Seseorang yang multijutawan, sebenarnya miliarder. Dia memiliki banyak miliar dolar. Maksud saya dia kaya. Mari kita anggap engkau baru saja mengalami salju tadi malam. Jadi engkau pergi ke tetangga dan engkau putus asa. Engkau benar-benar putus asa. Dan engkau berkata, dengarkan, saya putus asa. Dan saya ingin engkau memikirkannya. Saya ingin engkau benar-benar menempatkan dirimu dalam situasi itu. Jika itu terjadi padamu, apa yang akan engkau lakukan? Maksud saya, apakah kamu juga akan stres? Apakah kamu menjadi sakit? Engkau berdoa dan tidak ada yang terjadi. Dan engkau berdoa selama 2 bulan dan tidak ada yang terjadi. Engkau berdoa selama 3 bulan dan tidak ada pekerjaan. Dan engkau sampai pada titik di mana engkau berada pada batas puncak. Engkau tidak punya harapan. Jadi engkau pergi ke tetanggamu dan engkau berkata, saya putus asa. Saya tidak punya uang, saya punya hutang, saya akan kehilangan rumahku, saya kehilangan mobil saya tidak punya listrik, saya tidak bisa menghangatkan rumah. Saya tidak punya makanan untuk keluarga saya memiliki 2 anak, tolong beri saya beberapa pekerjaan. Dan tetangganya, Bill Gates berkata, berapa banyak hutangmu? Dia berkata, semuanya sekitar $700.000. $700.000, ya. Rumah dan mobil dan pinjaman sekolah dan kartu kredit dan utilitas dan semua tagihan dan semua itu, dan ini dan itu. Belum lagi tidak ada makanan. $700.000, ya. Dan engkau ingin bekerja, ya, untuk membayar hutang saya. Dan dia menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, tidak peduli berapa banyak engkau bekerja, engkau tidak dapat melunasinya. Karena jika engkau bekerja, engkau hampir tidak dapat menyediakan makanan atau untuk keperluan bulanan. Tetapi lebih lagi untuk membayar hutang yang ada, belum lagi bunga kartu kredit dan sebagainya. Engkau berkata, tolong, beri saya beberapa pekerjaan, saya perlu melakukan sesuatu untuk membayar hutang saya. Saya perlu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri saya. Saya perlu melakukan sesuatu. Dia katakan, baik, tadi malam kita turun salju. Saya akan membayarmu $20 per jam. Apakah itu pembayaran yang baik atau pembayaran yang buruk? Tidak apa-apa, saya akan membayar $20 per jam jika engkau menyekop salju di jalan masukku. Baik, engkau senang, engkau mempunyai pekerjaan, engkau akan melakukan sesuatu untuknya. Jadi engkau pergi dan mulai menyekop jalan masuk. Dan engkau bekerja 2 jam dan engkau mendapatkan sakit punggung dan tanganmu sakit. Dan setelah 2 jam kerja keras, engkau akan pergi kepadanya dan dia membayarmu $40. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah itu pekerjaan atau kasih karunia? Ini jelas adalah pekerjaan. Engkau bekerja untuk itu dan engkau dibayar. Engkau bekerja 2 jam, engkau dibayar $40. Apakah itu membayar hutangmu? Apakah itu menyelamatkanmu? Tidak mungkin. Engkau pergi keesokan harinya, engkau berkata, tolong beri saya lebih banyak pekerjaan, tolonglah. Dia berkata, tadi malam tidak turun salju, saya tidak memiliki pekerjaan untukmu. Tolonglah carikan beberapa pekerjaan, saya harus melakukan sesuatu untuk membayar hutang saya. Dia mengatakan, engkau tidak mengerti bisnis, temanku, tidak peduli seberapa keras engkau bekerja. Dengan kualifikasimu, $20 per jam, akan membutuhkan 200 nyawa. Dan engkau tidak akan pernah membayar hutangmu karena engkau masih harus makan. Tolong, engkau tidak mengerti. Saya memiliki begitu banyak hutang, dan begitu banyak masalah, beri saya beberapa pekerjaan. Dia katakan, baik, kamu bisa membersihkan dapurku. Dapur saya bersih, saya memiliki seorang wanita yang dibayar untuk membersihkannya, tetapi bagaimanapun, engkau dapat melihat-lihat. Engkau melihat di sekelilingnya, dapur itu bersih dan engkau bekerja 5 menit. Dan setelah 5 menit, engkau mengatakan, saya telah menyelesaikan semuanya. Dia berkata, baik, 5 menit. Jadi jika $20 jam, untuk 5 menit mungkin itu akan menjadi $5 atau $3. Saya akan memberimu $100. Wow, apakah itu anugerah atau perbuatan? Bagaimana menurutmu? Nah, itulah yang kita lakukan. Kita katakan itu anugerah. Tuhan melakukan banyak hal dan kita melakukan sedikit. Saya bekerja untuk $5 dan dia memberi saya $100. Tuhan memberi saya kasih karunia, hadiah untuk $95. Dan saya bekerja, saya juga melakukan sesuatu, saya bekerja selama 5 menit. Saya melakukan ini dan itu untuk Tuhan dan untuk gereja. Saya mengembalikan persepuluhan dan saya memelihara hari Sabat. Engkau tidak melakukan itu untuk Tuhan. Jika engkau menaati perintah, engkau melakukannya untukmu. Jika engkau memelihara Sabat, engkau melakukannya untukmu. Jika engkau mengembalikan persepuluhan, engkau melakukannya untukmu. Engkau mencari berkat. Jika engkau makan sehat, engkau melakukannya untukmu. Jika engkau memelihara Sabat, itu tidak membuat Tuhan lebih kaya atau lebih miskin. Tidak membantu Tuhan, tidak memberi dia lebih banyak atau lebih sedikit kekuatan. Engkau melakukannya untuk dirimu sendiri. Penurutan adalah untukmu. Ketika engkau menyuruh anak-anakmu untuk belajar di sekolah, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.
dan mendapatkan masa depan dan pendidikan, mereka tidak melakukannya untukmu. Tentu saja, mereka membuatmu bahagia, jika mereka mendapatkan masa depan, dan pendidikan yang baik, dan pekerjaan yang baik. Tetapi mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Jadi kita berkata, oh, Tuhan melakukan banyak hal dan saya melakukan sedikit. Baik, jadi engkau bekerja untuk $5 dan dia membayarmu $100. Apakah itu pemberian, anugerah atau perbuatan? Ini adalah campuran. Saat kita mencoba memahami keselamatan dengan mencampur adukkan apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan. Apakah itu membayar hutangmu? Apakah itu menyelesaikan masalahmu? Sama sekali tidak. Hari berikutnya, engkau kembali dan berkata, engkau memberi saya $100, tetapi saya tidak dapat membayar hutang apapun. Saya bahkan tidak bisa membayar tagihan telepon. Yang saya lakukan adalah saya mendapat makanan untuk keluarga saya karena anak-anak saya sangat lapar. Tolong beri saya lebih banyak pekerjaan, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya dan membayar hutang saya. Dan dia berkata, engkau tidak mengerti. Tanpa memperhatikan seberapa banyak engkau bekerja, itu tidak akan pernah cukup. Jika engkau memiliki 100 nyawa untuk membayar hutangmu, engkau hampir tidak dapat bertahan hidup dari hari ke hari. Engkau tidak dapat membayar hutangmu. Berhentilah meminta pekerjaan untuk membayar hutangmu. Dan dia berkata, duduklah. Engkau berkata, saya perlu melakukan sesuatu untuk membantu diri saya sendiri. Duduklah, mari kita bicara bersama. Saya tidak punya waktu untuk berbicara. Mari kita saling mengenal, mari menjalin hubungan. Kita adalah tetangga selama bertahun-tahun. Dan kita tidak mengenal satu sama lain. Biarkan aku memberitahumu hidupku. Dan dia mulai menceritakan hidupnya. Di mana dia berbicara selama 2 jam dan menceritakan semua kisah besarnya. Dan engkau mendengar dan berkata, kawan, saya tidak pernah tahu itu. Saya tidak pernah tahu bahwa engkau bangkrut. Engkau mulai dari yang kecil dan engkau berkembang. Dan sekarang engkau menjadi multimiliarder. Saya tidak pernah tahu itu. Dan saya suka ceritamu dan saya menyukaimu sekarang. Sebenarnya saya kesal padamu, mengapa engkau memiliki begitu banyak uang. Tapi sekarang saya menyukaimu. Dan dia berkata, sekarang ceritakan kisahmu, dan engkau menghabiskan 2-3 jam dan engkau menceritakan kisahmu kepadanya. Dia berkata, oh, saya tidak pernah tahu itu tentang Anda. Dan itu bagian dari hidupmu. Kau tahu, saya juga menyukainya. Dan dia berkata, karena kita memiliki hubungan sekarang, dan kita berteman. Saya akan melakukan sesuatu untukmu yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Dia mengambil buku ceknya. Dan dia menuliskan sebuah hadiah dan dia berkata, engkau tahu saya mempunyai miliaran. Saya akan memberimu $500 juta. Apakah engkau senang dengan itu? Dan kamu terlihat bingung. Ini seperti, apakah dia berbicara bahasa Cina? Apakah dia nyata? Atau dia mengolok-olok saya? Apakah dia bercanda? Dan dia berkata, engkau tampaknya tidak bahagia. Baik $500 juta mungkin tidak cukup untukmu. Saya akan memberimu $800 juta. Apa engkau senang sekarang? Engkau berkata, apakah engkau bercanda? $800 juta. Dia berkata, ya. Engkau berkata, ayolah, kawan. Jangan mengejekku, saya sangat lapar. Jangan bicarakan tentang hal-hal yang tidak engkau lakukan. Dia berkata, saya benar-benar berencana melakukannya, karena kita memiliki hubungan. Dan karena saya tahu engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri, engkau tidak dapat membayar hutangmu. Karena saya tahu kamu menginginkannya, saya menyukaimu. Sekarang, saya ingin memberimu hadiah. Dan dia menuliskan cek $800 juta. Dan engkau mengambil cek itu dan engkau melihat cek itu. Di depan dan di belakang cek itu, engkau melihat dengan baik-baik. Apakah ini nyata? Dan engkau tidak menikmatinya karena engkau tidak dapat memahami nilainya. Engkau tidak pernah memiliki di tanganmu 1 juta. Lebih-lebih lagi, engkau tidak pernah memiliki di tanganmu 100.000. Lebih-lebih lagi 800 juta. Maksud saya, engkau bisa hidup selamanya. Engkau, anakmu, cucumu, tanpa harus bekerja. Engkau dapat hidup dari bunganya tanpa menyentuh uang itu. Bahkan uang itu akan terus bertambah karena adanya bunga. Dan engkau meletakkan kepalamu di tanganmu. Engkau tidak dapat memahaminya. Engkau katakan, $800 juta. Engkau berkata, apakah ini nyata? Ya, apakah kamu tidak percaya padaku? Ya, itu terlalu banyak untuk menjadi nyata. Apa yang engkau ingin saya lakukan? Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Dapatkah engkau bekerja untuk dibayar? Saya kira, tidak dalam kekekalan. Bahkan jika saya hidup selamanya, saya tidak bisa. Apa yang saya dapatkan dari gaji saya? Saya hampir tidak bisa bertahan dari bulan ke bulan, apalagi untuk mendapatkan begitu banyak uang. Dan engkau berkata, wow, ini luar biasa. Jadi engkau lari ke bank sebelum dia berubah pikiran. Dan engkau lari ke bank dan menunjukkan kepada mereka cek itu dan berkata, tolong periksa cek ini, saya harap itu tidak palsu. Dan mereka memeriksa cek dan mereka memeriksa rekening banknya. Mereka berkata, cek ini nyata, cek ini benar, dia mempunyai uangnya. Tolong, transferlah uangnya dari rekeningnya ke rekening saya, sebelum dia berubah pikiran. Dan mereka mentransfer uangnya dan kemudian engkau memeriksa dan engkau memiliki uang di rekening bankmu, $800 juta. Dan engkau menjadi gila, engkau mulai berteriak. Dan mereka yang di bank, tenanglah, banyak orang di sini, tenanglah. Dan engkau kehilangan akal, engkau mulai berteriak dan engkau menelpon istrimu. Dia berkata, jangan bercanda. Sayang, coba cek saja online. Dan istrinya mengecek secara online. Wow, dan dia menelpon anaknya. Dia menelpon saudaranya, dan semua orang.
$800 juta, ini akan mengubah hidup saya. Kemudian engkau akan kembali padanya dan berkata, kawan, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membayarnya kembali. Tidak ada yang bisa saya lakukan untukmu. Sangat jelas engkau tidak perlu apa-apa. Engkau memiliki orang yang dibayar untuk memasak. Engkau memiliki orang yang dibayar untuk membersihkan. Tidak ada yang dapat saya lakukan untukmu. Saya bisa menyekop jalan masukmu, tapi itu bukan apa-apa. Ini setetes dalam ember dibandingkan dengan $800 juta. Apakah engkau bercanda? Tidak ada yang bisa saya lakukan untukmu, bahkan jika saya berterima kasih untuk selamanya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selamanya, saya masih tidak dapat membayar kembali. Saya akan senang melakukan sesuatu, engkau menyelamatkanku, tidak hanya engkau membayar hutang saya. Tetapi engkau mengubah hidup saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untukmu. Engkau tahu, saya sangat menghargainya. Apa yang telah engkau lakukan untuk saya sangat mencintaimu. Saya ingin membantumu di sekitar rumahmu, menggali kebunmu, menyemir sepatumu. Dan itu bukan pekerjaan sehari-hari, untuk apa yang telah engkau lakukan untuk saya. Saya akan melakukannya dengan senang hati, bukan sebagai bayaran. Engkau sudah membayar saya lebih dari yang bisa saya impikan, atau membayar saya untuk selamanya. Saya hanya ingin melakukannya karena saya menghargaimu dan saya mencintaimu. Biarkan saya melakukan sesuatu. Biarkan saya memangkas pohonmu, biarkan saya menanam, biarkan saya membantu. Dan dia berkata, oh, saya tidak membutuhkannya. Tapi jika engkau ingin melakukannya, mari kita lakukan bersama-sama. Tidak apa-apa, hanya untuk bersama dan bersenang-senang. Engkau mengerti, di mana perbuatan itu di dalam gambaran ini. Engkau tidak bekerja untuk membayar hutangmu. Engkau tidak bekerja untuk mendapatkan surga. Engkau tidak bekerja untuk diselamatkan. Engkau tidak dapat melakukan itu. Tetapi ketika engkau memahami betapa banyak yang telah, dan akan Tuhan lakukan untukmu, engkau akan kewalahan sehingga engkau mulai berteriak dan kehilangan akal. Orang-orang yang tidak melompat-lompat, dan berteriak, dan menari, tarian suci, bersenandung dan menyanyi. Mereka tidak pernah mengerti betapa banyak yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Orang yang tidak menikmati melayani dan berkorban untuk Tuhan. Mereka tidak pernah memahami betapa banyak yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Aku hidup baginya, untuk mati adalah hak istimewa. Dia mati untukku, saya mati untuknya, tidak dengan berat hati, tetapi dengan senang hati. Bagi saya untuk memberikan beberapa persembahan, itu adalah hak istimewa. Maksud saya, bagaimana saya dapat memberi sebanyak yang telah dia berikan untuk saya? Ini tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan pengorbanannya. Pengorbanan saya bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Maksud saya, untuk saya, oh Tuhan, biarkan saya melakukan sesuatu. Saya tahu bahwa itu hanya setetes, tetapi dibandingkan dengan $800 juta. Kenyataan bahwa saya menyemir sepatu Anda, itu $7, itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang memahami nilai kasih dan anugerah Tuhan dan pengampunan dan pengorbanan dan keselamatan dan kekekalan. Orang-orang yang memandang, memahami, hanya setetes saja. Orang yang merenungkannya dan memikirkannya. Mereka melakukan pekerjaan bukan untuk diselamatkan. Tetapi karena mereka bersyukur bahwa mereka diselamatkan. Mereka tidak melakukan pekerjaan untuk membayarnya. Mereka melakukan pekerjaan karena mereka menghargai. Dan mereka melakukannya dengan senang hati berdasarkan cinta. Motivasi bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi motivasinya adalah kasih. Engkau telah melakukan begitu banyak untukku. Saya sangat mengasihimu. Dan saya akan sangat senang melayani engkau bukan untuk membayar hutang saya, tetapi untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Engkau lihat, engkau tidak membuat apel untuk melayakkanmu menjadi pohon apel. Engkau harus menjadi pohon apel dan sebagai hasil alaminya, engkau menghasilkan apel. Engkau tidak melakukan perbuatan baik untuk menjadi seorang Kristen. Engkau harus menjadi orang Kristen, yang dilahirkan kembali, Kristus perlu hidup dalam dirimu. Diselamatkan dan sebagai hasil alaminya, engkau berbuah. Engkau tidak berusaha untuk menerangi. Engkau perlu dipenuhi oleh Kristus. Dan Kristus di dalam dirimu yang menerangi dan akan bersinar. Kita perlu mendapatkan urutan yang benar dalam pikiran kita. Perbuatan baik mempunyai tempat mereka. Perbuatan baik adalah bukti. Perbuatan, buah adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan, bahwa Kristus hidup di dalam kita. Engkau dapat mencoba selamanya untuk menghasilkan buah, tetapi sebelum Kristus hidup di dalam dirimu, engkau tidak akan pernah berhasil. Engkau dapat melakukan upaya. Saya berusaha sangat keras. Engkau tidak akan pernah menerangi sebelum Kristus ada di dalam dirimu. Ketika Kristus hidup di dalam dirimu, engkau tidak perlu berusaha. Secara alami, kehadiran dan kasih-Nya kepadamu akan bersinar tanpa engkau sadari. Dan orang-orang akan melihat hal itu. Pada dasarnya perjuangan yang kita miliki belum tentu mengubah pintu hati kita. Kita harus menginginkan hati yang baru. Tetapi perjuangan yang kita miliki adalah untuk mengenal Tuhan. Untuk memantulkan karakternya, memahami kasih-Nya. Karena semakin dalam kita mengerti, semakin kita mengerti kasih itu. Semakin kita kewalahan, semakin kita dipenuhi dengan kasih dan kehadiran-Nya. Semakin kita mengasihinya dan ketika kita mengasihinya, kita menginginkannya.
Dan ketika kita dipenuhi dengan kehadirannya, dan mengasihinya dan memahaminya, perbuatan baik mengikuti secara alami. Dan itulah bukti, ujian bahwa kita telah dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Perbuatan tidak untuk diselamatkan, tetapi bukti bahwa Tuhan hidup di dalam dirimu. Jika engkau tidak memiliki perbuatan itu berarti engkau mungkin menginginkan Tuhan. Tetapi engkau masih belum memiliki Tuhan. Engkau mungkin memiliki teori agama, pengakuan belaka, terdaftar dalam buku anggota gereja. Tetapi engkau tidak pernah dipenuhi dengan kehadirannya. Oleh karena itu, tujuan utama kita haruslah kehadirannya terus-menerus. Karena itu Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Berhenti mencoba melakukan. Mulailah mencoba untuk tinggal patuh. Engkau lihat kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang tidak dipahami orang. Termasuk orang Kristen. Dan kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya pokok dalam hidup. Subjek tunggal yang dapat mengubah karakter, mengubah hati. Mengubah pikiran, mengubahkan, memberi kedamaian. Memberi kemenangan, memberi kekuatan, memberi sukacita, keselamatan. Anugerah Tuhan yang dipahami sepenuhnya, tidak hanya akan mengubah hidupmu sendiri dan menyelamatkanmu. Tetapi orang-orang yang berhubungan denganmu, orang-orang yang berinteraksi denganmu, orang-orang di sekitarmu. Kasih karunia Tuhan memiliki kekuatan tidak hanya untuk mengubahmu, tetapi untuk membuat engkau menjadi aroma kehidupan kepada orang-orang di sekitarmu. Bayangkan jika orang Kristen akan lebih banyak mencerminkan, berbicara lebih banyak, dan menunjukkan lebih banyak jenis kasih seperti itu. Bagaimana gereja itu akan menjadi, sungguh suatu pengaruh, sungguh suatu pesan yang menarik. Saya ingin membaca kutipannya, saat engkau membaca janji Tuhan. Saat engkau membaca janji Tuhan, ingatlah, terdapat ekspresi yang tak terukur, cinta dan belas kasihan. Hati yang agung dengan kasih yang tak terbatas, tertarik kepada para pendosa, dengan belas kasih yang tak terbatas. Ya, percayalah bahwa Tuhan adalah penolongmu. Dia ingin mengembalikan citranya di dalam dirimu. Dan saat engkau mendekat kepadanya, dengan pengakuan dan pertobatan, Dia akan mendekat kepadamu dengan rahmat, pengampunan, dan kehidupan baru. Tuhan, ketika Dia mendekat kepadamu, Dia tidak hanya membawa pengampunan, tetapi Dia membawa kehidupan baru, yang tidak pernah bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Saat engkau membacanya, ini dikatakan dalam kutipan kebahagiaan sejati, halaman 55. Saat engkau membaca janji-janji Allah, dan engkau membayangkannya, dan engkau merenungkannya, dan memikirkannya. Merenungkannya dan mencernanya. Jangan hanya membaca untuk melakukan tugasmu. Oh, saya sudah membaca 3 bab hari ini, saya telah melakukan tugas saya. Tidak ada yang engkau ingat dan itu tidak membantumu, itu hanya engkau bersemangat untuk tidur. Saya telah melakukan tugas saya telah berdoa, saya sudah membaca 3 bab dan saya telah melakukannya untuk gereja. Jangan hanya melakukan tugas rutin sebagai bentuk formalitas saja. Tidak ada gunanya engkau membaca jika engkau tidak mencernanya. Kunyahlah. Ketika engkau membaca janji Tuhan, dan engkau merenungkannya dan engkau membaca tentang pengorbanannya dan engkau merenungkannya. Dan engkau membaca tentang pengampunan dan keselamatan darinya, dan engkau merenungkannya, semakin dalam engkau menggali, dalam sumber kebenaran tak terbatas, harta yang tak terbayangkan, semakin engkau menggali. Semakin engkau memahami kasih-Nya yang luar biasa. Semakin engkau memahaminya, maka semakin hatimu tertarik kepada Tuhan. Dan Dia menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ketika engkau melihat itu, pada dasarnya Dia ingin memulihkanmu. Dan Dia memaafkanmu dan Dia menolongmu. Dan Dia mengubahmu, dan Dia bekerja untukmu. Ketika engkau semakin memahami, saat engkau mendekat kepadanya dan mencarinya, Dia akan mendekat kepadamu dengan rahmat, pengampunan, dan kehidupan baru. Sangat sederhana, kita telah membaca kutipan ini, tetapi kita perlu memahaminya. Saya ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas. Abraham percaya, dan dikatakan di sana dalam bahasa Ibrani bahwa itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi dalam terjemahan sebenarnya lebih dalam dari itu. Dikatakan, Abraham percaya dan pada saat itu, seketika itu juga, pada detik itu. Dikatakan dalam terjemahannya, Tuhan memperhitungkan dia sebagai orang benar seperti Tuhan itu sendiri. Pikirkan tentang itu. Ketika engkau percaya firman Tuhan, pada saat itu Tuhan mengambil jubah berdosamu, mantelmu. Kotor, semua yang telah engkau lakukan, dan mengenakannya pada Yesus, yang tidak pernah melakukannya. Dan mengambil Yesus, jubah ilahi, sempurna, putih seperti salju. Jubah ilahi,
kesempurnaan tak terbatas, dan kekudusan, dan kebenaran tak bernoda. Engkau tahu, kebenaran Allah dan mengenakannya pada dirimu, seperti engkau tidak pernah berbuat dosa. Dan Tuhan menganggapmu pada saat itu, sama benarnya dengan Tuhan itu sendiri. Jika engkau mengerti hal itu, engkau tidak bisa berdiam, tetapi mengasihi Tuhan dan mengucap syukur. Dan mengatakan, Tuhan, melakukan hal ini untukmu dan untuk gerejamu, tidak apa-apa. Ketika saya berpikir tentang apa yang telah engkau lakukan, dan apa yang engkau lakukan dan apa yang akan engkau lakukan untuk saya, surga. Ini bukanlah apa-apa, saya dengan senang hati melakukannya, saya akan melakukan lebih banyak lagi. Hanya orang-orang yang mengerti hal itu, adalah orang-orang yang melayani dengan sukacita. Dan mereka tidak menganggapnya sebagai pengorbanan, tetapi mereka menganggapnya sebagai hak istimewa. Mereka memberi dengan senang hati bukan dengan enggan. Mereka membantu dengan senang hati. Mereka melayani dengan sukacita dan mereka bahagia. Dan bagi mereka untuk memberkati orang lain, itu adalah berkat dan hak istimewa. Dan semakin mereka melayani dan memberkati, semakin bahagia mereka dan semakin damai yang mereka miliki. Semakin mereka menjadi seperti Yesus, mencerminkan karakternya kepada orang lain di sekitar mereka. Orang-orang yang dipenuhi kasih Tuhan, mereka berbagi kasih Tuhan. Jika kamu tidak mengasihi, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 dan 5. Jika engkau tidak mengasihi, engkau adalah pembohong, engkau bukan orang Kristen dan kasih Tuhan tidak ada di dalam dirimu. Engkau mungkin mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, tetapi jika engkau tidak mengasihi sesamamu, jika engkau tidak menunjukkan belas kasihan seperti itu berarti Tuhan tidak pernah tinggal di dalam dirimu. Saya ingin memberimu sebuah cerita untuk mencontohkan bagaimana rahmat berfungsi dalam kehidupan pribadi kita. Sebuah kisah nyata dan mungkin kita menyelesaikan pelajaran kita untuk hari ini. Saya membuat buku dan engkau dapat menemukan ceritanya di internet. Tentang seorang tentara dari Vietnam, namanya adalah Dave Rover. Dan saya tidak ingat semua detailnya, tapi saya akan memberimu gambaran besar dari ceritanya. Dia berada di Vietnam dan dia adalah letnan yang bertanggung jawab atas sekelompok tentara. Saya tidak ingat jumlah tentaranya 20 atau 25, seperti kompi kecil, sekelompok kecil tentara. Dan mereka mendapatkan misi yang mustahil. Ada lokasi, markas musuh, yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, karena tidak ada jalan. Engkau harus pergi melalui sungai, tetapi begitu banyak orang di sebelah kanan dan kiri sungai yang menembaki. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan memiliki kesempatan untuk sampai ke pangkalan itu. Dia diberi misi bunuh diri yang mustahil itu. Jadi dia naik perahu, tanpa tenaga, tanpa mesin. Dan perlahan-lahan, diam-diam di malam hari dalam kegelapan. Tidak ada yang berbicara, mereka perlahan melewati sungai. Tetapi pada titik tertentu, salah satu dari mereka dengan dayungnya, membuat terlalu banyak suara di dalam air. Dan musuh menyalakan lampu dan melihat mereka, dan melemparkan granat fosfor ke dalam perahu mereka. Saya pernah menjadi tentara dan saya mengerti sedikit tentang apa artinya. Engkau mungkin tidak tahu, saya akan menjelaskannya secara singkat. Sebuah granat fosfor, itu sangat berbahaya. Pada dasarnya, apapun yang akan tersentuh fosfor, kontak dengan oksigen, akan membakar sampai semuanya, sampai habis, sampai menghabiskan semuanya, hingga tidak ada tersisa apa-apa. Dan engkau tidak bisa mematikan apinya, engkau tidak bisa menghentikan api itu. Selama masih ada oksigen di sekitarnya, api akan terus menyala. Ketika Dave melihat granat itu di kapal, dia tahu bahwa semua tentara, 20 atau 25 orang, berapa banyak mereka akan mati. Jadi dia mengambil granat itu untuk menyelamatkan timnya. Dia ingin membuang granat itu ke dalam air, tapi granatnya meledak di tangannya. Ketika granat itu meledak, granat itu memutuskan tangannya, sisi kanan kepalanya terlepas. Granat itu memutuskan kaki kanannya. Granat itu menghancurkan bagian dari tubuhnya sampai engkau bisa melihat tulang rusuknya. Dan dia tersemprot dengan fosfor, jadi dia mulai terbakar. Mereka mendorongnya ke dalam air, supaya apinya berhenti. Tetapi dia harus bernapas, jadi begitu dia muncul di atas air, untuk mendapatkan oksigen. Begitu ada oksigen bersama dengan fosfor di wajahnya, dia mulai terbakar lagi. Jadi mereka mendorongnya ke dalam air, tetapi dia tidak bisa bernapas, dia tidak punya udara lagi. Jadi dia naik lagi ke atas air, dia mulai terbakar lagi, sampai wajahnya rusak total. Tidak ada cara untuk mengenalinya. Mereka menutupinya dengan selimut untuk menghentikan api. Tetapi terbuka di sekitar mulut dan hidungnya, supaya dia bisa bernafas. Begitu ada oksigen, hidung dan mulutnya mulai terbakar. Mereka menutupinya kembali, membuat lubang dan meletakkan sedotan, sehingga dia bisa bernapas melalui sedotan itu.
Dan tidak akan ada oksigen di wajah atau tubuhnya, jadi apinya akan berhenti. Mereka membawanya ke rumah sakit. Dia dalam keadaan koma. Dia selama 6 bulan menghabiskan waktu di rumah sakit, melakukan beberapa operasi. Mereka memasang kaki palsu. Mereka meletakkan tangan palsu. Mereka entah bagaimana menutupi perutnya dan menaruh kantong plastik di perutnya. Di mana makanannya akan keluar dari tenggorokan ke dalam kantong plastik karena dia tidak punya perut. Mereka memasang kacamata, telinga plastik, dan menutupi lubang ini dengan bagian plastik hidung untuk menutupinya. Mereka menempatkan plastik di sini, untuk menutupi bagian pipinya yang kosong. Butuh waktu 6 bulan untuk menyelamatkannya dan mencoba membuatnya kembali. Tapi dia terlihat mengerikan, dan jika engkau melepaskan plastik dan prostetics, engkau akan takut dan lari. Ketika dia bangun dari operasi terakhir, dia berkata kepada dokter, beri saya cermin. Saya perlu melihat diri saya sendiri. Dan perawat menjawab dan berkata, engkau benar-benar tidak menginginkan itu. Tolong jangan melihat ke cermin karena engkau akan patah semangat dan engkau akan takut. Dia berkata, beri aku cermin. Dia adalah seorang tentara, dia kasar. Dia mengambil cermin, ketika dia melihat dirinya sendiri, dia berkata, saya tidak ingin hidup seperti ini. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubah hidup saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk memiliki masa depan. Saya tidak punya alasan untuk hidup. Hidupku sudah berakhir. Tidak ada yang akan mencintaiku seperti ini. Orang-orang akan lari dari saya ketika mereka melihat saya. Mengapa engkau tidak membiarkan saya mati? Saya tidak punya masa depan. Saya tidak punya harapan. Saya tidak punya cara untuk menyelamatkan diri atau mengubah diri saya sendiri. Mengapa engkau tidak membiarkan saya mati? Dan perawat itu berkata, Tuhan mengasihimu. Saya tidak membutuhkan teori itu. Saya tidak butuh khotbah itu. Ini tidak ada harapan. Itu hanya kata-kata. Tidak ada yang bisa membantu saya. Tidak ada yang bisa memberi saya masa depan. Tidak ada yang bisa memberi saya kehidupan. Tidak ada yang bisa mencintaiku seperti ini. Hari itu, ranjang sebelahnya, prajurit yang hanya kehilangan satu kaki. Istrinya datang untuk melihatnya, ketika dia melihat suaminya tanpa kaki. Istrinya melepaskan cincinnya dan berkata, saya akan menceraikanmu. Saya tidak perlu hidup bersamamu seperti ini. Dan Dave Rover berpikir, jika istri prajurit itu meninggalkan suaminya karena kehilangan satu kaki. Bayangkan istri saya, ketika dia melihat saya. Dan dia berkata, saya tidak ada harapan. Jadi dia menarik selang alat bantu hidup, karena dia ingin bunuh diri. Dia berkata, saya tidak punya harapan. Tidak ada cara bagi saya untuk menyelamatkan diri atau mengubah diri saya sendiri. Tidak mungkin saya bisa memiliki masa depan atau kehidupan. Tidak mungkin seseorang bisa mencintaiku apa adanya. Saya bukan apa-apa. Saya tidak pantas mendapatkan apapun. Saya tidak bisa mengubah apapun. Hari berikutnya, dia masih hidup. Perawat datang dan perawat sedang mencoba melihat apa yang dia butuhkan. Dan dia berkata, mengapa saya tidak mati? Dan dia berkata, engkau telah melewati operasi, engkau akan pulih. Tidak, saya seharusnya mati. Dia mengatakan, mengapa kamu mengatakan itu? Ya, saya melepas alat bantu hidup dan saya masih hidup. Dia mengatakan, engkau melepaskan selang makanan, engkau melepaskan selang yang salah. Engkau hanya akan lapar, engkau tidak akan mati. Dia menjadi sangat marah, dia menarik selang lainnya, tapi masih berfungsi. Perawat itu berkata, Tuhan tetap punya rencana untukmu. Rencana apa? Lihatlah saya. Apakah engkau mau hidup dengan saya? Dia berkata, sementara orang tidak memahami kasih Tuhan, dan caranya untuk menyelamatkan. Itu di atas pemahaman manusia dan kasih karunia Tuhan. Dia mengatakan, tidak ada kasih karunia, tidak ada cinta, tidak ada harapan. 2 jam kemudian, istrinya datang menemuinya. Dia menutupi dirinya dengan selimut. Istrinya berkata, Dev, saya ingin melihatmu. Saya terlihat jelek. Dia mengatakan, kamu tidak pernah terlihat tampan dari awal. Ketika saya menikahimu, saya tidak menikah denganmu karena ketampananmu. Saya menikahimu karena hatimu dan apa yang engkau telah lakukan terhadap tentaramu. Untuk mencoba menyelamatkan mereka dan mengorbankan diri. Ini memberitahu saya jenis hati yang engkau miliki. Saya tidak menikah denganmu karena kamu terlihat tampan, sayang. Saya menikahimu karena engkau memiliki hati yang luar biasa. Saya ingin melihatmu. Dia menarik selimutnya dan dia melihat suaminya. Tanpa plastik, tanpa kaca, tanpa plastik, dia melihat suaminya. Dia menunduk kepadanya, dan dia memberinya pelukan, dan dia menciumnya. Dan berkata, sayang, kamu memiliki hati yang paling besar, daripada semua orang. Saya mencintaimu lebih dari sebelumnya. Jangan khawatir, kita akan meletakkan plastik, kita akan melakukan hal-hal ini, tetapi itu untuk orang-orang, bukan untuk saya. Pulanglah, saya ingin kamu kembali ke rumah. Dia mengatakan dalam bukunya, pada saat itu, dia mengerti bagaimana kasih karunia bekerja. Engkau tidak menerima kasih karunia karena engkau layak mendapatkannya atau karena engkau dapat mengubahnya. Atau karena engkau terlihat baik atau karena engkau melakukan sesuatu. Terlepas dari dirimu sendiri, engkau menerima kasih karunia karena seseorang mengasihimu. Dan cinta itu membuat hatimu sampai pada titik di mana engkau mencintai dia kembali. Dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia berkata pada istrinya, sayang, saya juga mencintaimu lebih dari yang bisa saya katakan. Apapun yang akan saya lakukan untukmu, tidak pernah membayar cintamu untuk saya.
Dan dia berkata, sekarang aku mengerti apa arti kasih karunia itu, melalui cintamu padaku. Memahami setetes kasih Tuhan. Saya ingin tahu apa rencana Tuhan untuk saya. Tapi saya percaya bahwa dia cukup mengasihiku, untuk menunjukkan kepadaku. Kemudian dia diminta untuk berbicara dengan orang-orang tentang kasih karunia. Bagaimana Anda memahami kasih karunia? Dia berbicara kepada orang banyak dan dia menjelaskan bagaimana istrinya memperlakukannya saat dia terlihat seperti monster. Dan dia berkata, begitulah kasih karunia Tuhan terlihat bagimu. Seperti istri saya memperlakukan saya. Dan kemudian mereka memanggilnya lagi dan lagi, untuk memberikan presentasi. Sampai-sampai dia berbicara di mana-mana, diundang kemana-mana. Melakukan konferensi tentang kasih karunia dan cinta dan kasih sayang. Ketika orang tidak pantas mendapatkannya, bukan untuk mencintai mereka yang mencintaimu. Tapi untuk mencintai mereka yang membencimu. Untuk menunjukkan kasih karunia kepada mereka, ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Cara Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepadamu, ketika engkau tidak pantas mendapatkannya. Dan cara melakukannya, adalah dengan tersentuh oleh cinta itu. Hanya dengan begitu engkau dapat menyentuh orang lain dengan kasih ilahi itu. Cinta itu harus ada di dalam dirimu, agar engkau dapat membagikannya. Suatu kali dia berkhotbah di depan banyak orang, dan telinga plastiknya terlepas, dan semua orang, oh. Dan dia menaruh telinganya kembali dan semua orang tenang. Kita perlu mengerti. Kita perlu memahami bahwa Tuhan memanggilmu untuk tidak pantas mendapatkan surga. Meskipun kita harus menjalani kehidupan yang baik, meskipun kita harus menurut. Tetapi Tuhan memanggilmu untuk mengalami hadirat Tuhan secara nyata. Karena itulah yang akan benar-benar mengubah dirimu. Tidak ada usaha manusia, tidak ada yang engkau lakukan, bagaimanapun seberapa keras engkau mencobanya. Yang dapat mengubah hatimu. Engkau mungkin dapat mengubah sedikit perilaku eksternalmu. Tetapi engkau masih marah, di dalam dirimu sebenarnya meledak. Tidak ada yang bisa engkau lakukan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tetapi ketika hadirat Tuhan ada di dalam dirimu, semakin engkau mengalami Dia. Semakin engkau memahami kasih karunia-Nya, semakin engkau memahami apa yang telah Dia lakukan. Semakin engkau memahami bagaimana Dia bekerja, semakin engkau memahami apa yang akan Dia lakukan untukmu. Semakin tersentuh, semakin engkau berubah, semakin engkau mengasihi. Dan semakin mudah untuk melayani, dan mencintai, dan memberkati. Oleh karena itu, doa kita, sebagian besar, seringkali seharusnya bukan selesaikan ini, beri saya ini. Meskipun tidak ada yang salah untuk meminta bantuan Tuhan. Tapi doa kita yang paling penting adalah Tuhan, saya ingin mengenal Engkau. Saya ingin memahami bagaimana Engkau bekerja. Saya ingin melihat wajahmu. Saya ingin tahu namamu. Saya ingin memahami karaktermu. Saya ingin memahami pengorbananmu. Saya ingin memahami keselamatanmu. Saya ingin memahami surga. Maukah Engkau Tuhan, membantu saya untuk mengenal Engkau? Saya ingin mengenalmu lebih dari hidup, Tuhan. Saya memiliki masalah dan saya berharap Engkau akan menyelesaikannya. Tetapi saya tahu Engkau mengasihi saya dan saya percaya padamu. Jadi saya akan memberikannya kepadamu dan membiarkan Engkau yang mengurus hal-hal itu. Dan saya akan menghabiskan energi saya, untuk tidak berurusan dengan masalah. Tapi berusaha mengenalmu karena hidup kekal adalah mengenal Tuhan. Orang-orang di dalam Alkitab, mereka memiliki pengetahuan pribadi tentang Tuhan. Dan itu yang memberi mereka cerita, yang kita baca di dalam Alkitab. Doa kita yang paling penting seharusnya, keinginan kita yang paling penting seharusnya. Tujuan hidup kita harus satu dan hanya satu. Saya ingin mengenalmu Tuhan. Dan semakin engkau mencari Dia, Dia berjanji, jika engkau mencari Dia dengan sepenuh hati, terus-menerus, Dia akan menunjukkan dirinya, Dia akan membiarkan dirinya ditemukan. Jika engkau mendekat kepadanya, Dia akan mendekat kepadamu. Semakin engkau mencarinya, semakin engkau memahaminya, semakin engkau memahaminya, semakin engkau mencintainya. Semakin engkau mengasihinya, semakin engkau mengenalnya, semakin engkau dipenuhi kasihnya. Semakin mudah bagimu, secara alami untuk menunjukkan cinta dan kesabaran dan kasih sayang dan belas kasihan. Dan itulah yang orang Kristen lakukan. Sekarang dengan mengatakan hal itu, orang berkata, saya sudah mencoba pendeta dan itu tidak berhasil. Dan saya bertanya kepada mereka, sudah berapa lama engkau mencobanya? 2 minggu. Itu bukan acara, yang membutuhkan seperti kita mengadakan konferensi ini. Kita memiliki penginjilan ini. Proses itu tidak akan berlangsung sebulan. Ini adalah proses seumur hidup. Anak-anaknya harus terus bertumbuh. Begitu juga pengetahuan kita tentang Tuhan perlu terus berkembang. Oleh karena itu, ini adalah proses seumur hidup. Tidaklah cukup untuk melihat Tuhan selama seminggu. Dan kemudian, hei, Dia tidak menunjukkan dirinya kepadaku. Saya menyerah. Setan menginginkan engkau untuk menyerah. Engkau perlu mencari Tuhan selama engkau hidup, setiap hari, setiap saat dalam hidupmu. Engkau perlu mencari pengetahuan tentang Tuhan. Engkau perlu mencari kehadiran Tuhan. Engkau perlu mencari Tuhan tinggal di dalam dirimu. Setiap hari di dalam hidupmu. Karena ini adalah proses seumur hidup. Dan semakin engkau melihat Tuhan, dan semakin engkau mengenal Dia, semakin engkau menjadi seperti Dia, semakin engkau diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam proses itu, dimanapun engkau berada, seperti yang saya katakan sebelumnya, di awal, di tengah, di akhir proses. Ketika engkau terus mencari Dia dan dipenuhi setiap hari dengan kehadirannya, engkau memiliki kedamaian dan engkau diselamatkan.
Dan semakin dekat engkau dengannya, semakin dia dapat menggunakan engkau. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga. Oh, sungguh suatu anugerah yang luar biasa, suatu kasih yang tak terbatas. Begitu dalam sehingga kami tidak bisa masuk ke bawahnya. Begitu tinggi sehingga kami tidak bisa melewatinya. Begitu luas sehingga kami tidak bisa mengelilinginya. Lebih besar dari bumi, lebih besar dari alam semesta. Dan betapa sedikit yang kami pahami. Jika kami bisa membuka mata kami sejenak, dan menggenggam setetes kasih-Mu, kami akan bahagia. Memiliki kedamaian dan mempercayai Engkau di tengah tantangan, masalah. Jika kami akan fokus pada kasih-Mu daripada berfokus pada diri sendiri. Kami akan memiliki kedamaian dan sukacita dan iman. Malaikat yang melihat Engkau bekerja, malaikat yang melihat Engkau, mereka bertanya-tanya mengapa kami tidak percaya kepadamu. Tuhan, kami memiliki begitu banyak masalah dan stres. Karena kami tidak mengenal-Mu, karena kami tidak memahami-Mu. Tolong bantu kami mencari Engkau lebih dari apapun yang lainnya. Bantu kami berhasrat untuk mengenal-Mu. Bantu kami untuk haus akan Engkau, seperti rusa yang haus akan air. Bantu kami menginginkan Engkau lebih dari makanan, lebih dari air, lebih dari udara. Bantu kami menginginkan Engkau lebih dari apapun. Bantu kami untuk lebih dekat dan lebih dekat, untuk mengenal Engkau. Mengasihi-Mu dan dipenuhi dengan kehadiran-Mu sehingga kami mencerminkan kasih dan karakter-Mu kepada orang-orang di sekitar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bantu kami untuk mendoakan doa ini setiap hari. Terima kasih Tuhan telah menjawab. Kami mengasihi-Mu dan kami memuji-Mu. Amin.